Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil i'tisami bihablil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu haqqul mubin. Wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu imamul muttaqin. Amma ba'du. Hadirin para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dan tidak bukan tujuan Allah menciptakan kita, yaitu untuk beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya dalam kitab suci Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidakkan akan menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita beribadah, tentu saja kita hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mengharapkan dari manusia yang sesama kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita beramal, beribadah, harus kita jaga amal kita, jangan sampai dimakan penyakit hati yang akan merusakkan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada empat macam perkara yang bisa merusak atau membatalkan amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk 4 golongan yang menjadi penyakit hati yang bisa merusak amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu takabur. Takabur itu adalah menyombongkan diri, merasa besar, menghilangkan kebesaran Allah semata-mata hanya besarnya sendiri. Maka kalau di hati kita ada sebutir biji sawi pun merasa takabur, merasa sombong dan besarkan diri di hadapan Allah, amal ibadah kita akan rusak, dimakan penyakit hati. Yang pertama yaitu takabur kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa besar, merasa berkuasa, menghilangkan kekuasaan Allah, itulah yang bisa merusak amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk menenangkan hati kita supaya tidak dimakan oleh takabur, penyakit hati, merusak hati, kita harus memperbanyak ingat kepada Allah dengan cara berzikir, bermuajahah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya, "Antahsya'a qulubum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub." Penyakit yang kedua yaitu dengki atau hasud. Hasud atau dengki itu adalah bisa merusak amal ibadah kita. Yang dinamakan hasud itu adalah tidaknya senang ketika orang lain mendapatkan nikmat. Tidak senang orang lain mendapatkan nikmat. Iri kalau ada orang lain mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hati kita itu, seandainya di dalam hati kita ada sebutir biji pun rasa iri, dengki kepada sesama, maka itu akan merusak amal ibadah kita.
Yang ketiga yaitu ngujub. Ngujub itu adalah gawo atau gumun. Melakukan apapun itu tidak disertai kekuasaan Allah. Kata orang Jawa, kok koyo aku ae bisa nglakoni ngene. Lek udu aku ngene iki ora bisa. Itulah yang dimakan yaitu ngujub. Jadi gumun terhadap perilaku diri kita sendiri, menghilangkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah perbuatan yang bisa merusak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang bisa merusakkan yang keempat yaitu riya. Riya itu adalah pamer, mengkata-katakan amal ibadah kita lihat-lihatkan kepada orang lain. Ketika kita beramal, bersedekah, apapun yang kita lakukan, kita bicarakan kepada orang lain, itu adalah riya yang bisa yaitu membatalkan atau merusak amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, hindarilah 4 macam perkara tadi agar kita diselamatkan dari apinya neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami ingatkan kembali lagi, yang bisa merusak amal ibadah kita di hadapan Allah, 1 yaitu takabur, 2 hasud atau dengki, yang ketiga yaitu ujub atau gumun, yang keempat riya atau pamer. Maka dari itu hadirin para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita selalu menjaga amal ibadah kita agar tidak rusak dan kita mendapatkan balasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita beramal semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan kita mudah-mudahan diberi kesehatan, ketabahan iman, diberi lapang rezekinya sehingga kita selamat dunia maupun akhirat. Dengan ini marilah kita meresapi, merenungkan diri dan bisa menjaga hati kita dari perbuatan 4 macam perkara sehingga kita dijauhkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.